warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Afni Fitri Fajriati, NIM 1705372. Di sini saya akan mensimulasikan video pembelajaran matematika kelas 6 materi pokok penyajian data dengan muatan terpadu penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau histogram dan dalam bentuk diagram batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk belajar bersama Ibu Afni. Sebelumnya coba dirapikan duduknya tegak ya, biar fokus. Ya sudah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelasnya mana? Oh, sama Aldi ya? Coba Aldi pimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba, nampaknya lengkap semua ya di kelas Ibu. Coba ada yang tidak hadir? Apakah ada yang sedikit? Oh tidak Ibu, Alhamdulillah. Semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar bersama di kelas ini. Coba minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Betul, tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan daftar. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dan dalam bentuk diagram batang. Adapun manfaat dari penyajian data yaitu memudahkan pembaca dalam membaca data dan menyederhanakan data agar mudah dibaca. Betul. Baik, sekarang buka buku matematikanya halaman 216 ya. Halaman 216. Ya, sudah dibuka semuanya. Baik. Nah, di situ coba, di sini ada gambar apa ya? Coba ini juga gambar apa? Iya, betul. Di sini ada diagram gambar dan di sini ada diagram batang. Silahkan simak video yang telah Ibu buatkan mengenai materi penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dan dalam bentuk diagram batang. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram dan dalam diagram batang. Did you know this? Coba di sini sudah ada gambar apa anak-anak? Ya, betul, di sini sudah ada gambar data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 1. Di sini sudah ada dalam bentuk tabelnya dan sudah lengkap dengan diagram gambarnya. Coba Ibu jelaskan terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar orang atau seorang siswa yang sedang memegang buku warna biru. Nah, seorang siswa ini yang memegang buku warna biru ini mewakili 10 orang. Dan siswa yang memegang buku warna kuning yang ini mewakili 5 orang saja. Data di atas dapat disajikan dalam diagram gambar berikut ini. Nah, di bawah ini sudah ada diagram gambarnya. Data peminjaman buku di perpustakaan selama 1 minggu di SD Nusantara 1. Nomor 1 yaitu hari Senin. Hari Senin, data siswa yang meminjam buku di perpustakaan yaitu ada 25 orang siswa. Maka diagram gambarnya yaitu 2 orang siswa yang sedang memegang buku warna biru dan 1 orang siswa yang sedang memegang buku warna kuning. Coba kita cari tahu sama-sama kenapa ya ini yang birunya ada 2 dan yang kuningnya ada 1. Karena 1 orang siswa gambar ini, gambar 1 orang siswa yang memegang warna biru, yaitu mewakili 10 orang. Jadi karena pada hari Senin ada 25 orang yang pinjam buku, maka diagram gambarnya seperti ini. 2 gambar orang siswa yang sedang memegang buku warna biru dan 1 orang lagi sedang memegang buku warna kuning. Dijumlahkan ini 10 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 25. Maka selanjutnya juga seperti itu. Nah, apa itu diagram gambar? Diagram gambar atau piktogram yang sering disebut dengan piktogram itu merupakan diagram gambar ya anak-anak, adalah diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda lain.
Tentu saja, kita bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih menarik, seperti gambar orang, mobil, pohon, uang, dan banyak gambar lainnya. Gambar yang digunakan harus disesuaikan dengan objek yang dideskripsikan, seperti tadi ya, data peminjaman buku. Maka gambarnya yaitu orang yang sedang memegang buku warna biru dan orang yang sedang memegang buku warna kuning yang digunakan untuk mewakili sejumlah objek. Nah, tadi contoh yang tadi itu udah sesuai dengan objeknya. Baik, setelah mengetahui apa itu diagram gambar, maka di sini Ibu akan melanjutkan. Coba, di sini sudah ada gambar apa? Betul, ada gambar ayam. Coba diperhatikan dengan baik-baik, gambar ayamnya apakah sama semua? Iya, tidak tentunya. Di sini ada gambar ayam yang berukuran besar, ada yang berukuran sedang, dan ada ayam yang berukuran kecil. Di sini sudah Ibu berikan keterangan. Kalau ayam yang berukuran paling besar itu mewakili 100 ekor ayam, ya. 100 ekor ayam. Kalau ayam yang berukuran sedang yaitu mewakili 50 ekor ayam, dan ayam yang berukuran paling kecil yaitu mewakili 10 ekor ayam saja. Sekarang kita jawab sama-sama ya, kita cari tahu jumlahnya setiap harinya. Yang pertama pada hari Senin, coba kita jawab sama-sama. Di situ dalam diagram gambarnya ada 1 ekor ayam besar dan 1 ekor ayam sedang. Maka jumlahnya yaitu betul 150 ekor ayam. Selanjutnya nomor 2 yaitu penjualan pada hari Selasa. Ibu minta dijawabkan oleh Aldi. Aldi mana ya Aldi? Iya baik, Aldi sudah hadir. Coba Aldi jawab, ada berapa jumlah ayam yang terjual pada hari Selasa? Betul, jawabannya 300. Karena dalam diagram gambarnya mencantumkan ada 3 ekor ayam besar. Selanjutnya pada hari Rabu dijawab oleh Rayesa. Rayesa mana ya? Coba Rayesa dijawab. Jawabannya berapa? Betul, ada 350 ekor ayam yang terjual pada hari Rabu. Selanjutnya hari Kamis dijawab oleh Pandu. Pandu, ya di sini ada 2 ekor ayam besar, 1 ekor ayam sedang, dan 1 ekor ayam kecil. Maka jumlahnya berapa? Betul, 260. Selanjutnya, penjualan ayam pada hari Jumat dijawab oleh Sarah. Sarah mana ya? Ya, Sarah, ini gampang ya, soalnya ayam besarnya ada 2. Berarti jawabannya sama dengan 200 ekor ayam yang terjual pada hari Jumat. Selanjutnya, hari Sabtu hanya 1 ekor ayam besar. Dijawab oleh siapa? Oleh Salma. Boleh Salma? Iya, hanya 100 ekor ayam yang terjual pada hari Sabtu. Selanjutnya, hari terakhir, hari Minggu. Coba dari gambar aja sudah paling banyak ya ayamnya. Kalau di jumlah paling banyak juga enggak ya? Coba hari Minggu dijawab oleh Zaini. Zaini hadir? Iya. Coba Zaini silahkan dijawab. Berapa jumlahnya? Iya betul, jumlahnya 410 ekor ayam yang terjual di hari Minggu. Pintar semua ya anak-anak ibu semua. Oke, selanjutnya masih ada data ini. Agar lebih paham terhadap materi, maka ibu sudah menyajikan data lagi. Kita baca sama-sama. Di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan SMA atau sekolah menengah atas. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, gambarnya di sini sudah ditutup ya sama ibu, ditutup dulu. Nah, di sini sudah ada jumlahnya. Jumlah TK yaitu ada 160 orang, jumlah orang tingkat SD yaitu ada 180 orang, jumlah jenjang SMP ada 100 orang, dan terakhir di SMA ada 120 orang. Maka kita buatlah diagram gambarnya. Nah, di sini sudah ibu kasih keterangan. Nah, gambar ini, gambar orang yang berwarna hitam ini yaitu mewakili 20 orang. Ya, mewakili 20 orang. Kita jawab sama-sama. Pada tingkat pendidikan TK ada jumlahnya yaitu 160 orang. Maka diagram gambarnya ada berapa ini orang yang berwarna hitam? Ada berapa ya?
Betul, ada 8. Kita lihat apakah jawabannya benar. Betul, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Berikut diagram gambar dari tingkat pendidikan TK yang berjumlah 160 orang ya anak-anak. Selanjutnya, tingkat SD ada 180 orang jumlah anaknya. Maka diagram gambarnya berapa di sini? Coba, kan ini 160 tadi yang TK, sekarang yang SD. Betul, ada 9 Bu katanya. Betul, lihat ada 9. Sekarang tingkat pendidikan SMP ada 100 orang, maka gambar yang mewakili 100 orang itu ada berapa jumlahnya? Betul, ada 5 orang, 5 gambar saja orang hitam ini ya. Selanjutnya terakhir, tingkat SMA ada 120 orang. Maka gambar yang mewakili atau diagram gambarnya yaitu betul, ada 6 ya, ada 6 orang yang berwarna hitam yang mewakili tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 120 orang. Pintar semua ya anak-anak Ibu. Nah, alhamdulillah anak-anak, materi pertama sudah selesai. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham Bu? Misalkan ini gambarnya harus gambar apa saja, bebas ya gambarnya, yaitu yang mewakili objek tersebut. Ya, coba. Oh, sudah paham semua Bu katanya. Alhamdulillah, pintar ya semua anak-anak Ibu. Sekarang materi yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Adapun tujuannya yaitu untuk memudahkan bagi siapapun yang melihat data yang ditampilkan dalam bentuk sederhana. Ya, kita langsung saja. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan diagram batang adalah sebagai berikut. Sebelumnya di sini sudah Ibu sajikan gambar data profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Nah, di sini sudah ada diagram batangnya, tapi Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram batang. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperolehlah data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang orang tuanya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS yaitu sebanyak 8 orang, yang orang tuanya berprofesi sebagai TNI sebanyak 5 orang, lalu yang berprofesi sebagai petani sebanyak 12 orang, selanjutnya yang berprofesi sebagai guru yaitu sebanyak 3 orang, dan terakhir yang profesinya sebagai wira swasta sebanyak 2 orang. Diagram batang dari data di atas adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah ada diagram batangnya. Ibu sebutkan. Yang pertama, langkah membuat diagram batang yaitu buatlah 2 buah sumbu, yaitu sumbu datar yang ini dan sumbu tegak ini. Dalam sumbu datar biasanya ditulis bilangan frekuensinya, sedangkan dalam pembagian skalanya pada masing-masing sumbu tidak selalu mengambil skala yang sama. Selanjutnya, langkah yang kedua, masing-masing nama kategori untuk batangnya, nah ini sudah ada namanya, berupa 4 persegi panjang sebagai frekuensinya. Nah, ini batangnya berupa 4 persegi panjang sebagai frekuensinya ya. Lebar batang antara nama kategori harus sama. Nah, ini lebarnya semuanya sudah sama ya. Kelima profesi ini sudah sama. Dan jarak antara batang yang satu dengan batang yang lainnya juga harus sama. Nah, dalam gambar ini jaraknya sudah sama ya. Sudah betul diagram batangnya? Iya, sudah betul. Selanjutnya langkah terakhir, langkah ketiga. Untuk selanjutnya, masing-masing batang tersebut diberi warna yang sama atau diarsir dengan corak yang sama. Setelah kita membuat batang ini yang berbentuk 4 persegi panjang, kita beri warna bebas. Di sini Ibu diberi warna abu ya. Kalau mau corak diarsir nggak apa-apa, asalkan semuanya sama. Nah, di sini sudah betul semua warnanya sama, warna abu ya.
Baik, agar lebih paham, di sini Ibu sudah menyajikan data-datanya sama ya dengan data yang diagram gambar tadi. Ibu bacakan, di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Lihatlah, tingkat pendidikan TK yaitu tadi berjumlah 160 orang. Tingkat pendidikan SD berjumlah 180 orang. Tingkat pendidikan SMP berjumlah 100 orang dan terakhir SMA yaitu berjumlah 120 orang. Nah, sekarang pertanyaannya, buatlah diagram batang dari data tersebut. Mari kita buat sama-sama. Lihatlah, data lembaga pendidikan di dekat rumah Siti. Yang pertama tadi kita harus bikin 2 buah sumbu. Ini 2 buah sumbunya sudah kita buat. Terus tadi yang di jenjang TK jumlahnya ada 160 orang. Lihatlah di sini kan batangnya di atas 150 orang, menunjukkan 160 orang di jenjang TK. Itu sudah betul. Selanjutnya di jenjang SD jumlahnya ada 180 orang. Lihat di sini batangnya menunjukkan angka 180 orang. Selanjutnya SMP hanya 100 orang, pas di garisnya ya, lihat 100 orang di tingkat SMP. Dan terakhir di tingkat SMA yaitu 120 orang. Nah, garisnya di atas garis 100, berarti betul ini 120 orang. Begitu ya cara membuatnya. Selanjutnya, karena Ibu tadi sudah menjelaskan materi tentang penyajian data dalam bentuk gambar dan tadi barusan banget dalam bentuk diagram batang, maka Ibu sudah membuat soal untuk kalian semua ya agar lebih paham materinya. Nah, di sini sudah ada tabel. Tabel di bawah ini merupakan data seluruh siswa SD Negeri 1 Tegalmunjul Purwakarta. Lengkap ya dari kelas 1 sampai kelas 6, jumlah putra-putrinya sudah ada. Maka pertanyaan pertama, buatlah diagram gambar yang menunjukkan data banyak siswa SD Negeri 1 Tegalmunjul sesuai tabel di atas. Diagram gambarnya ya, kalian boleh memilih gambar yang mewakili jumlah seluruh siswa ini. Misalkan putra memakai seragamnya yang celana, kalau yang putri itu memakai rok. Boleh ya, gambarnya bebas, terserah kalian. Selanjutnya setelah membuat diagram gambar, nah soal yang kedua yaitu setelah membuat diagram gambar, buatlah diagram batang yang menyajikan seluruh siswa dari masing-masing kelas sekaligus ya. Diagram batangnya misalkan untuk yang putra warnanya merah, yang putri warnanya biru. Dibuat ya diagram batangnya masing-masing kelas semuanya. Semangat anak-anak. Baik, apabila sudah dikumpulkan, Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Materinya telah Ibu sampaikan semua. Coba apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, betul penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Yang kedua, betul penyajian data dalam bentuk diagram batang. Coba kegiatan apa saja yang paling kalian sukai? Yang paling disukai apa ya kegiatannya? Wah, beragam juga ya. Ada yang menyukai penyajian data dalam bentuk diagram gambar dan ada juga yang menyukai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita tutup, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar sikap nasionalisme dalam diri kita tetap tumbuh dan untuk menghargai para pahlawan. Baik, bernyanyi dimulai. Pancasila, amanah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nyanyi selesai. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Fahmi. Fahmi, iya baik.
dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum